94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Dan kita masih barengan dengan IIDB alias Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Dan silakan Ibu Kos. Biasa kalau batuk gini udah nagih. Dan nagih. Ayo bayar. Oh gitu. Kamu udah masukin perempuan ke sini, bayar. Tony Tamrin ketahuan. Terus gimana? Bukannya kemarin itu dia sudah deket-deket mau cari jodoh itu? Udah kenal mundur. Ntar aja pas off air saya ceritain ya Bu Kos ya. Baik-baik Bu Kos, anak-anaknya dijaga tolong. Oke. Jadi kenalan lagi ya, lebih. Jangan kenalan terus Bu Jangan Kos. kenalan apa ya? Tentang apa dong bisnis? Tapi yang jelas gini ya deh. Sekarang aku mau promosiin si anak-anak kos ini dulu ya. Jadi aku tuh sebenarnya kaget pas begitu Mira gitu, sang founder KEB, tiba-tiba dia pasang status begini, ikhtiar baru katanya gitu. Terus dia memajang fotonya dengan pasminanya yang cantik banget. Terus ini ikhtiar apaan? Begitu aku baca, oh ternyata dia jualan. Nah makanya ini yang bikin penasaran gitu. Tapi tadi udah dia kupas juga. Gue berbisnis karena gue lihat peluang. Komunitas gue cewek semua. Kalau gue jualan pasmina, yang beli itu ada 5.000 orang katanya gitu kan. Fansnya kan banyak tuh gitu ya. Ayo, fansnya sebanyak itu dia manfaatin, dia optimalkan sebetulnya, bukan manfaatin untuk bisnis yang memang selaras. Karena Mira ini yang aku tahu fashionable banget gitu. Dandannya dari ujung rambut sampai ujung kaki keren deh gitu. Semua dibasminain gitu. Rambut ke ujung kaki. Enggak kan? Apalagi yang paling gue ingat itu adalah bootnya gitu ya, sepatu boot. Terus gue lihat sekarang, oh iya dia pakai sepatu boot dan gue ikut-ikutan pakai boot gitu. Menginspirasi juga. Menginspirasi. Ya kan? So mudah-mudahan nih dengan bisnis yang barunya ini yang juga bisa inspiring untuk orang. Makanya diundang ke sini, fansnya juga pada dengar. Oh karena peluang ya. Berarti salah satu bisnis itu bisa diawali karena peluang, bukan cuman karena punya modal, ya nggak? Gitu. Modalnya berapa sih Mir? Modal dari nol, Bo. Kan modalnya dari bilang. nol, dari mental modalnya sebetulnya. Modal pertama mental. Terus karena memang aku bicara modal itu, gimana ya? Karena kan udah bisnis yang dulu itu udah nggak dijalani lagi tuh, yang dulu kan. Jadi bener-bener sisihin uang jajan dulu gitu kan, kritikin suami, bagi dong buat beli pasmina gelombang pertama kemarin gitu. Jadi bener-bener sedikit-sedikit aku kumpulin gitu. Nggak banyak. Pertamanya berapa sih? Oke. Tadi katanya sebentar. Okay. Bujuk suami kan? Cara bujuknya gimana? Gue jadi suami lo. Coba. Oke. Tapi kayaknya Coba aja. Ya. Tahu aja suami gue suka kotok. Aduh maafin aku ayah. Ayo, lanjut lah. Ya. Mau nyobain bisnis ya. Bisnis apa? Ini loh, aku kan senang pakai pasmina. Terus sekarang kan banyak banget gitu loh perempuan-perempuan yang pakai pasmina, hijabers gitu deh ya. Kemarin aja udah bangkrut mah. Loh, kemarin yang mana? Ya bisnis yang lalu kan udah bangkrut. Minta lagi. Tapi itu kan keputusan bersama ayah. Emang ayah beres duit apa? Bungkus. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau minta gitu sama lah. suami. Ya sambil kritikin. Awal mulanya itu harus. Itu salah satu istri yang baik seperti itu. Jangan sampai suami dikritik sama ayah lain ya kan. Bahaya, Bo. Nah, awal mulanya kan memang benar-benar dari yang kecil banget ya kan, dengan modal yang sedikit juga. Pertama kali berapa pasmina yang terjual? Pertama kali itu dari sedikit banget ya. Berapa? Pokoknya dari Modal awal deh. modal awal nominal atau apa pasminanya? Bebas mau berapa banyak yang terjual atau nominalnya juga. Oke, modal awal nominal belanja pasmina itu aku cuma 600.000. 600.000 itu udah dari dapur dan lain sebagainya. Terus aku beliin semua pasminanya. Ya alhamdulillah 70%-nya sold pasminanya. Itu sekitar dapat berapa ya? Oke, intinya 70%. Iya 70% dah segitu dah. Itu awalnya. Awalnya. Dan sekarang ini bisa sampai berapa modalnya? Bisa sekarang bisa sampai umroh aja. Amin.
Amin. Sebetulnya kan aku belum lama ini, belum baru sebulan kali ya bisnis. Jadi memang belum banyak banget gitu. Tapi alhamdulillah modal yang kemarin sudah balik dengan keuntungannya dan sudah aku putarkan lagi untuk belanja yang baru gitu. Bisnis emang seperti itu ya Boy ya. Gue jadi terpukau mendengarkan perjalanan. Kalau lo sendiri ditanya lo pengen bisnis apa? Bisnis yang jelas bisnisnya yang menyangkut hobi gue. Hobinya Karena- apa? Emang hobi lo? Apa aja pokoknya kalau fashion, pokoknya yang menyangkut dengan hobi kita. Kalau kita menjalankan sesuatu Setuju. berdasarkan hobi, Betul. itu pasti dengan hati. Nah itu dia latar belakang salah satunya juga. Jadi karena aku tuh hobinya dengan ya tadi kakak Indari bilang ya katanya aku senang dengan sepatu boots. Kemudian cara berpakaianku juga masih ya senyamannya aku sendiri. Hobinya online juga. Terus daripada online yang gak dimaksimalin, ya udah disatuin aja semua tuh sinerginya dari hobi ngeboots, hobi online dan yuk Tuh jualan kan? gitu. Lebih gimana gitu ya kalau hobi. Iya, Balik betul. lagi kalau apa yang kita suka itu pasti hasilnya akan lebih maksimal. Amin. Sekarang kita lanjut ke Bunda Isna. Ya. Kalau Bunda Isna sendiri ini tadi ngomongin soal sosial media strategik. Jadi Betul. lebih kepada orang-orang yang mungkin mereka bingung nih cara masarin bisnis Iya. mereka kayak apa, bisa langsung ke Bunda Isna. Iya. Nah biasanya seperti awal mulai gimana? Awal mulanya, jadi sebenarnya kan saya dulu itu suka banget ya, namanya juga sosial media, suka banget eksis di sosial media karena memang dulunya punya bisnis masih reseller produk orang gitu ibaratnya. Jadi dari situ saya pengen gimana sih awalnya itu pengen bikin fanpage, terus tapi gimana biar tadinya sih ilmu buat sendiri belajar training di mentor sama orang yang memang udah master lah ibaratnya. Nah terus nah itu tadi, jadi kita melihat peluang yang ada. Jadi ternyata kan kebetulan suami saya juga berbisnis, strategi marketing juga. Jadi banyak tawaran-tawaran yang memang pengen bisnisnya itu dipasarin lewat sosial media. Nah berhubung tadinya tuh saya buat bisnis pribadi aja. Akhirnya kenapa enggak buat bantu bisnis orang juga gitu. Akhirnya sama suami, kebetulan suami juga lebih senior berbisnisnya, dibantulah cara merangkum bisnis-bisnis yang tepat gitu. Jadi dimulailah bisnis saya untuk membantu orang lain juga gitu. Jadi lebih ke jasa gitu. Oke, sebagai sosial media strategik, kalau boleh tahu strategi khusus dalam menjalankan itu apa aja? Ya, jadi strateginya pertama itu kan kita basicnya tetap harus ilmu marketingnya harus kuat. Jadi kan kebetulan saya juga di backgroundnya anak komunikasi dan manajemen yang diajarin pemasaran lah ibaratnya. Jadi dari situ tuh kita tuh harus benar-benar tahu perilaku dari pasar kita tuh kayak gimana sih. Misalnya ibu-ibu tuh sukanya apa, kita harus tahu. Terus di fanpage misalnya kita mau nargetin emang buat ibu-ibu tuh biasanya ngomongin apa sih gitu. Jadi emang bener-bener harus sesuai dengan si target pasarnya kita gitu. Iya. Tapi Ibu Kos mau nanya nih, karena sebetulnya kan Isna ini profesinya itu beda banget sama dulu sama yang sekarang gitu. Makanya aku penasaran banget. Dia tuh dulu editor. Artinya nih ada buku-buku kayak begini, dia gimana caranya buku yang ditulis oleh penulis ini jadi bagus gitu. Terus sekarang tiba-tiba dia ngurusin fanpage, ngurusin Twitter, dan saya juga termasuk kliennya dia gitu. Masih berkaitan dong kata-kata kan? Oh tidak, dia tidak terkait dengan kata-katanya, tapi dia itu gimana bikin likes jadi cepet. Jadi bukan copywriternya, dia lebih ke jasa menaikkan traffic seperti itu. Makanya saya penasaran banget, kok memilih itu? Oh ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol, karena suaminya gitu. Suaminya di bisnis itu, kemudian dibikinlah lini kecil untuk istrinya gitu. Nah jadi kalau ada klien yang cuma butuh lini yang seperti Isna jalankan, ya suaminya tinggal kasih ke istrinya. Ternyata itu alasannya. Jadi bisnis bisa dimulai dari bisnis suami juga ya. Nah, tuh kan? Jadi saling bekerja sama. Iya. Sinergi. Balik lagi sinergi ya. Iya. Lanjut Bunda Maslin. Bunda Maslin sebagai anak kos senior untuk memperhatikan perjalanan mereka, Anda juga sudah menjalani yang namanya asam garam bisnis online gitu kan? Terus kira-kira strategi apa yang
dijalankan? Saya tadi bisa aku lihat ya dari teman-teman tadi ngobrol, kemungkinan pendengar kan ada yang bertanya dalam hati, lo aku nggak punya hobi gimana? Iya. Ya, nah kita suka sekali terkotak-kotak oleh statement-statement sebenarnya kadang-kadang itu menyesatkan. Ya, katanya contoh ya, saya melakukan bisnis yang aku suka. Pertanyaannya kalau 1 juta orang suka yang sama, siapa yang beli? Iya. Kan gitu ya. Nggak selalu bisnis itu apa yang kamu suka, tapi sukailah sesuatu apa yang ada di depan atau peluang yang sedang ada kamu hadapi sekarang. Sedap. Nah gitu ya. Jadi saya kasihan karena banyak orang suka tanya saya, "Yuk, berhasil gimana?" Karena ya kita jujur ya, semua orang bilang gitu, yuk lu lakukan. Karena kita tadi aja sudah 4 orang udah bilang, aku akan melakukan sesuatu yang aku suka, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya itu sering, loh kita sukanya sama, terus kita kanibal dong satu dengan lain, banting harga, kan itu selalu strategi yang terjadi kan, banting harga. Nah, saya hanya mau kasih satu pesan begini. Dulu saya main dunia fashion dan saya lakukan, saya jalanin. Tapi tiba-tiba kok 2 tahun yang lalu saya bisnis di construction. Ya, dan cukup besar ya, sekarang tuh berjalan. Saya ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin pertama Anda lakukan hobi. Ya, tapi kedua, ketika orang lain bermain yang sama, Anda harus belajar branding. Ya, branding. Tadi saya juga nasihat di luar, belajar branding untuk satu produk Anda. Dan gitu ya, karena cepat sekali, karena produk hampir sama. Jeans itu semua sama, yang membedakan apa? Brandingnya kan gitu ya. Nah, tapi aku ada kasih satu nasihat begini ya. Jangan selalu memulai apa semuanya harus dengan hobi. Tapi apa peluang yang dekat, cintai. Ya, cintai itu ya. Dan cintai terus kemudian setelah Anda berhasil mencintai dan itu menjadi jalan sukses, jangan pernah tinggalkan. Ya, konsisten ya. Banyak memang kata-kata orang, oh kita bisa kasih delegasi. Yes. Tapi nggak semuanya harus kita delegasikan semuanya karena rohnya ada di kita. Nah gitu ya. Nah kemudian ada beberapa orang tanya ke saya, you punya 5 perusahaan. Terus yang lain enggak, saya nggak tinggalin. Saya tetap juga on di situ gitu. Hanya secara operasional saya nggak mau kerjain yang hal-hal yang bisa dikerjakan orang lain. Kalau misalnya punya 5 perusahaan bisa fokus gitu? Oh, kelimanya? Nah gini, makanya saya mau buka ya, kita harus out of the box ya. Jangan berpikir 5 itu saya ngerjakan operasional. Saya kan udah levelnya adalah kebijakan. Saya sudah main di kebijakan. Saya nggak lagi dong, saya namanya udah nggak level ya Nek? Nggak buat surat. Sampai saya buka laptop aja saya nggak ngerti gitu ya. Nah ya, kasarnya seperti itu ya. Nah jadi kita gini ya. Tetapi ingat, rohnya itu tetap di kita. Kita sebagai founder, kita lah yang tahu. Ya, kita yang tahu ya. Jadi yang ada hal-hal penting jangan diserahkan ke orang lain. Ini bukan masalah trust, tapi ya pemilik tetap adalah pemilik, nggak bisa diserahkan ke orang lain gitu ya. Jadi saya ketika saya ada outlet saya 200, saya tetap jalanin ya. Jadi cuman gini, volumenya beda. Yang dulu saya harusnya satu toko itu bisa saya jalanin dalam 1 bulan 5 atau 8 kali, sekarang cukup dalam 2 bulan sekali. Nah ya, seperti itu ya. Sekarang saya bisnis di construction. Saya kan nggak harus jadi laki-laki, saya harus di constructionnya. Terus pertanyaan gini, apa yang Anda suka? Ya profitnya yang saya suka, hasilnya, untungnya yang saya suka. Kalau bisnisnya saya nggak seneng. Pas ya, giliran panennya itu yang enak. Panennya mas yang enak. Nah itu yang memotivasi saya. Oke. Gue heran ini ibu kos sebenarnya siapa sih? Makanya kan dia minder. Ibu kos yang asli katanya minder. Kan don't do art, Board ya. Kita juga pengen ingetin You Lovers, jangan lupa ikutan gabung di Twitternya You Lovers @UFM947 dan pastikan kamu bisa ngedapetin yang namanya member card dari Aurora Net Shop One. UFM 94,7